Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu suka yang pendek-pendek atau yang panjang-panjang? Sekarang saya tanya dulu bapak-bapak. Bapak-bapak suka yang cepat-cepat atau suka yang lama-lama? Kan gak ngantuk kan? Nah, siap-siap kita mulai ngaji ibu-ibu. Kita ngaji sampai subuh, siap? Nanti insya Allah Habib Ismail 2 jam, Habib Fuad 2 jam, insya Allah sudah subuh. Habib Khalid doanya setelah sholat subuh ya. Siap? Bukan main ini Pak Kepala Desa. Saya tidak pernah temukan ada makhluk-makhluk seperti beliau-beliau. Biar tidak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihil biiznihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin ar-raufur rahim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan pondok pesantren sekaligus kepala desa nih, Masya Allah, luar biasa jabatan beliau ini, kepala yayasan langsung kepala desa. Jadi satu yang kita hormati sudah mewakili dua-duanya, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membantu atas segala niat dan cita-cita mulia beliau. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan semua daripada visi dan misinya untuk membangun desa kita hingga desa di tempat ini dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Begitu juga segenap para habaib yang sudah diperkenalkan satu persatu. Walaupun baju saya salah disebut warna, tapi saya tidak apa-apa. Yang saya lihat yang hijau itu kotak jajan. Jadi saya pikir MC tadi itu melihat saya melihat kotak, melihat saya melihat kotak. Akhirnya yang disebutkan warna kotaknya bukan warna gamis saya. Masya Allah. Kita doakan MC, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, Allah berikan lu keistiqomahan untuk menjadi MC di setiap acara solawatan-solawatan, amin ya rabbal. Begitu juga para tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya yakin banyak tuan guru, banyak para asatis yang tidak kalah alim dari kami yang ada di depan. Yakinlah bahwasanya Allah menyediakan beliau-beliau ada di tempat kita ini. Maka keberkahan yang ada sekarang ini bukanlah karena hanya kami yang ada di sini dan orang-orang yang ada di depan. Bisa jadi dengan keikhlasan dari para asatidzah yang telah membangun daripada tempat ini. Betul? Maka daripada itu kita doakan segenap daripada para pendahulu yang telah lebih dahulu mensiarkan Islam di tempat ini. Begitu juga para tokoh-tokoh agama kita yang hadir di tempat ini, yang bukan karena mereka maka tidak kita duduk di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, amin ya rabbal. Pada malam hari ini kita akan sedikit demi sedikit membahas tentang apa upahnya. Lamun dengan ane ia demenan tebah sang upah, betul? Orang-orang sekarang ini lebih senang kalau dibahaskan tentang upah daripada akan dibawa ngaji, dibawa pengajian, dibacakan Quran. Biasanya
husuk tedem mangdi yang pertama aja lu tedem lele gerok, betul. Nah, maka malam hari ini kita akan menggunakan cerita, kita akan bercerita banyak yang sekiranya kita berharap apa manfaat kita hadir di majelis ini kita ambil daripada cerita-cerita yang ada di dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, sebelum acara tadi kita mulaikan, sungguh dibacakan daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu. Sering kali di kampung-kampung kita dengarkan pembacaan maulid berzanji, betul? Di pondok sini mengamalkan maulid berzanji. Coba ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syam abadrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa gali anta misbahut nuduri. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Ketahuilah kenapa orang-orang terdahulu mengamalkan daripada maulid berzanji. Kembek lamun dengan laik-laik, lamun jak berangkat jo Mekah baca berzanji, lamun ngurisang baca berzanji, lamun jak mulai pengajian baca berzanji. Kenapa? Karena ketika kita membaca maulid ini adalah menjadi sebab lamun ja undang bupati ngelah dekat surat undangan lalut julu mesila. Tapi kalau kita mau mengundang hadirnya ruhnya baginda Rasulullah SAW, kita harus membacakan sirah daripada beliau, yakni maulid yang sudah sering kita baca. Lagu kadang-kadang karena terkikis dengan zaman, maka kita sudah lama sekali lamun tengah ngaji nane isi abot kepada ngaji. Padahal media sosial baun tengah jilangan HP, kuan guru saya di narak le YouTube. Lagu luean si telompak lamun tengah ngaji berjulu 5 menit lagu barah le bawa dangdut. Bawa iya doang. Sak lain-lainan doang. Akhirnya apa? Kita ngaji kaum ahlus sunnah wal jamaah ini kalah naik kuat ngaji seddengan as-sunnah. Sehingga apa? Kita nih ngaji kadang-kadang hanya hari besar Islam saja. Itu pun luean dulang tai isi manusia, betul? Lek bilang-bilang masjid untuk tetundang ngaji. Lamun jejak domong kalau bahasa sini mungkin lebih banyak lagi bisa dibawa pulang. Sehingga apa? Lamun luean manusia si dulang kan kalah dulang. Berarti sekejik tujuh ule. Lagu nane ne ja apa bahasan dengan tobale lamun narak dengan pengajian. Alo wah. Anak si suruh lo ngaji, kamu pada lo ngaji lo kana. Dengan Nina lalu ngaji lo. Kalau kita hanya mengaji di saat hari besar Islam, sungguh telah lama dan terlalu sedikit waktu kita untuk mengaji. Padahal kalau kita akan mengkaji sekarang, belum tentu ina-ina sak datang lek teri lamun tebeketuan. Pasti lamun teketuan tetap pada sembayang ina. Tetap de sembayang ina. Coba saya ina-ina julu berjawab. Dedek milu sandik manjarina. Ina-ina tetap de sembayang ina.
lamun jak tutuk waktu haid dina berbentan dak ukur berbentan wah tutuk waktu haid ndek dekadu ke tempat ina ndek dekadu ke tempat no sakadun korek kentok no ndek dekadu no ya juju mohon maaf jangan ditertawa-tertawakan, ini fikih yang kita bicarakan. Dan fikih ini adalah sesuatu yang menentukan baik benar yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihadan. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang telah meninggalkan satu salat saja, maka mereka telah meninggalkan Islam dengan cara terang-terangan. Kembek mbuk ketuan wah decok colokan ngasih ke tempatmu ina karena bentan dek tahu lamun sekedar dekadu ukuran celana dalam, hanya mengandalkan arak pandai wah di dalam celana dalam nih. Kadang-kadang si abot dengan nina lemak wah sekali-kali tetu kan baru ketuan kadu ka tempat endi bu nanek jurus celana dalam endi bu berbentan coba nih lalu ditama di dalam apalagi ente ya kadu jurus softtek ina sirin parah malikina lamun dekadu jurus softtek. Saya menikah juga dengan wanita loh ibu-ibu, makanya saya juga penelitian di rumah bu. Kenapa? Karena kita berdosa ngasih makan kalau ada yang di dalam rumah itu tidak sholat, dan kita akan diminta tanggung jawab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelalaian kita. Banyak daripada anak perempuan dan istri-istri kita telah meninggalkan Islam dengan cara terang-terangan. Bu milin de ngaji Isra wal Mi'raj doang, milin de cuman ngaji waktu datang bulan Maulid doang, di embau cukup waktu nih ibu-ibu. Kita sudah banyak menyalahkan Allah. Kembe Lombok ini pulau 1000 masjid, kenapa harus ada gempa? Kembe nampok gempa. Jangan-jangan dengan satu lek senggigi pen pegawaian, jangan-jangan dengan sainem bermenu pen pegawaian. Tapi kita tidak sadar di tiap-tiap rumah kita banyak kita telah meninggalkan solat dengan cara terang-terangan, telah meninggalkan agama Islam. Kamu tengah ngaji harus ngajinya tuntas. Begitu juga berjanji yang kita baca sudah mulai tertelan zaman. Wah mulain kepada lamun terjanji, lamun ya terbaca, lamun arak dengan acara ngurisang. Apa unin BPC pen bale? Apa unin BCP? Habib, kuntik-kuntik masih baca berjanji gitu. Dindik bilu-bilu. Kira-kira dituruti apa tidak? Padahal di dalam berjanji yang kita baca ini, banyak pelajaran di situ. Apa yang dibacakan oleh Habib Fuad, oleh para habaib yang lainnya, Habib Ismail, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Zikir tenuina ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ketika kita membaca maulid, kembek nampak harus lamun tekuris, ampuk terbaca berjanji ini apa kelebihan ngina? Ketika kita menggunting rambut, lalu kemudian intinya ndek ngelah hanya sekedar ketika hanya para alim, para tuan guru, para habaib nih gunting bulu nun ndek ni ndek lah enggak untuk inti nuna. Intinya adalah ketika kita membaca ya Nabi salam alaika, ieu wayan wah mahalul qiyam kembe abot pada turus. Ieu wayan datang Nabi Muhammad di tengah-tengah tanu.
Yang penting hanya sekedar guntingan-guntingan rambut nih doang. Tapi melalui perantara tangannya para habaib, tangannya para alim, kita telah mendapatkan keberkahan tangan mereka. Karena apa? Karena pertama, Nabi besar Muhammad SAW mengisyaratkan, man zara aliman faka'annama zarani. Saya berziarah tiba dengan alim, seakan-akan kalian telah menziarahi aku dalam keadaan masih hidup. Man sofaha aliman faka'annama sofahani. Saya berselamangkan dengan alim, sabda Rasul, seakan-akan kalian telah berselaman denganku ketika aku masih hidup. Ia mutakadu iman dengan alim ni untuk pelang bulu anak, agar mengalir keberkahan daripada tangan-tangannya orang alim, seakan-akan Rasulullah tengah menggunting daripada rambut daripada anak-anak kita. Ia nilai kebesaran daripada berjanji yang kita telah baca bertahun-tahun, beratus-ratus tahun yang lalu. Lagu saya ngak saluian terbaca boya sponsor, saya ngak luian terboya TV, jadi nane gupuh doang selapu acara. Lamun papah giliran boya TV 5 jam 6 jam, Piala Dunia tengah malam terboya masih ya sanggup doang. Lagu lamun ngaji jalamun hagak bianan sekecil jam doang tegitaan. Habib jam Habib, dit bude jam kan dit melejuk jam. Dit semualah ngaji belo-belo. Adik sampai pengajian lagu naneji masih terbahas bati. Dit teman bahasa dalam-dalam. Ya terbahas bati dulu. Kenapa harus ngaji sekali setahun? Saya sedih, paran juga tercemoh. Paran cemoh. Lalu kemudian akan diadakan pengajian dalam 1 kali setahun. Imam Ghazali, kenal dia Imam Ghazali nak mbe itu ada bedait. So, kenal doang ina ini. Imam Ghazali ini nak 400-an tahun. Berarti lamun berarti 400 tahun umur denane ina. La ilaha illallah. Imam Ghazali ini mengatakan, kalau 3 hari badan kita ini tidak dimasuki makanan dan minuman, jelaslah akan mati. Arak dek kira-kira kita pada tahan telu jelo telu malam, dendek narak bekelor, dendek narak nginem, baun hidup. Kalaulah kata beliau, badan kita ini tidak bisa hidup tanpa makanan 3 hari 3 malam, begitupun hati. Kalau dia tidak diisi dengan ilmu, tidak didudukkan di majelis ilmu, tidak didudukkan di dalam majelis zikir, kalau tidak didudukkan di majelis salawat, maka hati juga akan mati. Lalu kemudian di mana tanda hati telah mati? Senina banin gejuh semama, betul? Oi, betul. Lembembe nane le zaman nane ini aja, memang ia menang ibu-ibu. Ngeweser jok kiri kanan lain terlanggar sih dengan nia menang. Mula tetu-tetu nih ibu-ibu, termasuk saya telah datang di sini tuh, tapi tadi Habib Husnul ye tadang si ina-ina klaksonan masih tahi isaratang lampu selikin bertengah doang ina. Bu ternyata nyekan tekan HP, aduh. Yang maha benar sudah ibu-ibu ini. Ye menang doang ina-ina ini lembe-lembe. Padahal ketahuilah ibu-ibu, jangan bangga dengan kemenanganmu terhadap suami. Jika wanita lebih mengatur di dalam rumah tangga, maka tunggulah bala yang akan turun. Lagu nane lek Lombok kebanyakan di mana-mana pengajian saya tanya. Berembe-rembe, bahkan pernah ada satu Kapolres di satu tempat. Saya tanya, Pak Kapolres, kalau sama semua manusia berani, tapi satu bapak pasti tidak berani, istri. Betul. Ndak kan bede-bedin. Oh, mau maling berembe-rembe kebelik simbani doang. Lagu lamun sebinian yang jadi bani. Sampai beb, mohon maaf. Lamun tulik padahal nyekan temelet. Ndik terus joang apa sak milik bengengos betindo. Ada jimati kebedi na kasur nun. Ketahuilah ibu-ibu di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, barang siapa wanita yang berani membelakangi suaminya di saat tidur, ketika suaminya memiliki hajat, kalau dia mati walaupun dia bersujud 1000 tahun,
walaupun dia membaca Quran 1000 tahun, walaupun dia bersedekah dengan gunung emas, sungguh tidak ada bau kakinya di surga. Banin dengengos barah ibu, banin dandang mudi, sak bebalu doang kenende. Lamun sak masih seger jak, barah mikir Habib. Ibu, surga itu ketika sudah menikah berpindah ke kaki suami, betul? Dakak menujak menulik semama bermain tanda sambut ina. Arak sak bucung. Arak sak. Ya orang nangkap butak. Suruh penjagang bembek jangka bebati maka merugi. Ibu, ada seorang wanita bernama Sayyidah Muti'ah membuat cemburu putri tercinta Rasulullah SAW. Ketika Fatimah Az-Zahra bertanya kepada ayahnya Rasul mulia SAW, ya ayahku, wahai Rasulullah, siapa besok wanita yang pertama masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Dia berharap Fatimah Az-Zahra ini adalah orang yang langsung dikirimi salam oleh Allah. Saking lembut hatinya, saking murah daripada dermawannya, Allah Subhanahu wa taala berapa kali meminta kepada beliau untuk meminta apapun akan Allah berikan. Tapi ketika beliau bertanya kepada ayahnya, ya Rasul, siapa wanita pertama yang akan masuk surga? Maka dia sudah senyum-senyum dikiranya Fatimah binti Rasulullah. Beliau mengatakan, di zamanmu ini wahai Fatimah ada yang bernama Sayyidah Muti'ah. Sayyidah Muti'ah ini adalah seorang wanita yang akan pertama kali masuk surga. Langsung lalu bertemu Fatimah Zahra. Berembejak ruan dengan Nina saya pertama masuk surga. Berembejak amalan. Baung kalahan putri Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Pergilah putri Rasulullah SAW yang mulia Fatimah Az-Zahra untuk datang ke rumah daripada Sayyidah Muti'ah. Bertemuin, Assalamualaikum, saya sida bijan si baginda Rasulullah, saya kancan datang, aku datang kanca anakku Hasan naran. Oh op julu dek manara izin ke leman selakian, belum ada izin dari semama, dek manara izin untuk suruh dengan mama tamal jok dalam bali. Padahal di saat itu Sayyidina Hasan berumur 8 tahun, masih ya kelas 2 SD. Lamunita ja ojek taman langsung jok dalam bali. Ngojek oleh pekan ina-ina bekapong. Lamulik semaman ja muri-muri itu toko. Mau papa ojek parfum, lipstick sampai teh. Pupur meni keteben glowing injulu bubareh beto dan nantu nina los watama langsung sampai kamar. Lamun semama aja adik tidak ada halusnya kalau untuk suami, apalagi untuk mengizinkan laki-laki yang tidak ada izin dari suami untuk masuk. Apa yang dilakukan Sayyidah Muti'ah ini adalah sesuatu hal yang Rasulullah SAW menyampaikan dia adalah wanita yang pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, oh lamun bau jak lemak dah datang Malik punin Sayyidah Muti'ah. Lemak dah datang Malik jak kendeng izin dulu lek selakian, kendeng izin dulu lek semama wahai Fatimah Az-Zahra. Ada yang searah izin ku bau tamak dengan mama jak balik walaupun kena kocek ndek bau. Yang penting dengan mama ndek manara izin ke lek semama. Jelo kedua, ternyata datang Malik Fatimah Zahra. Assalamualaikum, siapakah anda di luar? Kami Fatimah binti Rasulullah. Saya kan cenda datang Husein anak kodean leman sauiknu. Astaga, saendengang kizin wiknu Hasan. Tetap mendakan dengan mama dakan lain naran, lamun lain naran lain dengan dek kuhendengang izin dek semama dek debau tama. Coba lihat kodean Malik 8 tahun 6 tahun ngelah juluk ngendeng izin lek semama dek sembarang tamak dengan mama bu dengan ninanane baru terbilin jok Malaysia 2 minggu dek ngelah hanya kanak 6 tahun umur tamak jok dalam balik
dengan umur 20 tahun dia taman lu dalam tedong. Wah njak kirimang kucek lagu cok ndeman. Nauzubillah min. Lalu kemudian tulak Malik Fatimah Az-Zahra. Yang datang ini putri Rasulullah. Sak datang ini bija nih si baginda Rasulullah SAW. Masih cucunya Rasulullah SAW. Sampai Sayyid Salman Al-Farisi dikatakan Salman min ahli bait. Keberatan Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kenapa Salman bisa katakan ahli bait? Dia tidak ada hubungan darah denganmu ya Rasul. Kenapa engkau katakan Salman daripada keturunanku, keluargaku? Salman mencintai daripada Al-Hasan dan Al-Husain. Saya ingat satu tutup dan cinta Salman ni lek Hasan kanca Husain. Ia mbok sebut jari ahli bait, jari keluarga dalam Bali. Dia sin bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu masih ndek mani zina ngatama ya Hasan kanca Husain, ndek man te zina. Oh, lamun ita aja anak misal bijanya bapak kepala desa yang datang, oh tama burung temau PHK. PKH. Oh masih jeli ternyata pendengaran ibu-ibu ah. Bareh kenan si PHK. Ndek terkena PKH. Ini cara yang harus kita ikuti. Ini kabar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbintan saja aja anak jarit nane. Anak-anak kita bagaimana kita ajarkan pendidikan sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu. Yang kedua, lalu kemudian datang lagi, lalon Fatimah Az-Zahra. Bundek bau tama ajak balik Sayyidah Mutiah nih. Bu jelo salema njak datang kanca Sayyidina Hasan Malik. Assalamualaikum, siapakah anda di luar? Kami adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Dengan siapakah engkau datang? Kami bersama Al-Hasan, cucu baginda Rasulullah SAW. Oh baiklah kalau begitu bau di tamanane aja. Wah keizinan baik Hasan atau Husain datang mbek-mbek pokok bau di taman ajak dalam balik. Ketika masuk di dalam rumah, Fatimah Az-Zahra ini penasaran. Putri Rasulullah ini ingin mengambil pelajaran. Mbeja ampun jangka mulia lalu dengan Nina nih. Tidak hanya cukup bagaimana dia minta izin kepada suaminya untuk memasukkan laki-laki yang dimana dia belum ada izinnya kepada suaminya. Lalu kemudian dia duduk. Ternyata ada cambuk. Nih waktu tengah hari, nih makanan-makanan sudah siap. Ada cambuk di situ. Arak sorbet, arak cambuk. Sayyidah Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Sayyidah Mutiah, wahai Sayyidah Mutiah, apa kau tekadu serbet nih? Serbet nih mun datang semama keleman tau sebegawian, bareh membuka jebak, bu iya sekelap si ai anget iman gancanain. Wah ada gawe ina-ina. Mantap. Milih di taman sorga bejulu ina. Papa taman sorga milih. Lagu gawe amalan dengan surga jadi dia milih. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Lamun aja aku begawe masih hendah honin putri Rasulullah. Sayyidina Ali lamun nulek doang leman tau begawean masih hendah sik bisa iman, sik bisa naik. Oh padan menuh. Lalu cambuk ini untuk apa? Ndek napa sih dia penyanyi kode nu dekadu mati beraan mati kelikit. Cambuk ini saya letakkan di sini ketika suami saya tidak ridho atas makanan yang saya masak, dia boleh mencambuk saya. Aneh. Berat kan? Ibu, lamun dejok pantai dong, lamun dejak berangsor, toilet dong bebayah ada 2.000. Bu Malik demi taman surga gratisan. Mahal harganya surga, Bu. Maka daripada itu termasuk diantara ancaman baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Nasail Ibad. Di satu negeri yang mereka menjauh daripada alim, maka ketahuilah
Yang pertama kali akan melanda mereka hilangnya keberkahan rezeki. Padahal lamun dia pada tangan dengan alim, seakan-akan dia pada tangan Nabi besar Muhammad sallallahu. Nilai selaman bersama mereka seakan-akan bersamaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun jak tegel lotak anak desi dengan alim, seakan-akan tangan mereka itu diletakkan tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka kita bawa untuk berjumpa dengan orang alim, seakan-akan kita menjarahi orang alim, membawa mereka berziarah dengan orang alim, seakan-akan kita mengajarkan anak-anak kita untuk berziarah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyebutkan, barang siapa yang bersalaman sekali dengan orang alim lebih baik daripada mereka beribadah 1000 tahun. 1000 tahun loh ina-ina. Mbele mantap peta umur sampai 1000 tahun. Bu, lamun dengan alim berkata 1000 tahun itu kalau digunakan untuk membaca Al-Quran, maka 1000 tahun dek narak mentelah tejak baca Quran. Sekali bersalaman, bu lamun 5, mun 6, mun 7, mun balu, mun 10 keluar. Bu selaman sekali pengajian, selapun selamanin dengan alim nih, sama dengan 10.000 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sabda Rasul, lebih baik daripada beribadah 1000 tahun, 10.000 tahun kalau kita berselaman sekali. Saat kita berselaman 10 orang alim yang kita selaman. Maka daripada itu Nabi Musa alaihissalam melihat dari umat Nabi Muhammad pira kali berkedek lagu entebe insyaallah Subhanahu wa taala. Itan dek tuah ngendeng lek KTP ente doang wah Islam ini bertulis. Bu Malik temelen dek mele ngaji kuat-kuat. Datangi dengan alim saleh julu-julu nih, datangi ustaz-ustaz sara le gubuk nu. Kenapa? Karena kita pandang remeh mereka, maka Allah meremehkan rezeki-rezeki kita. Ya pun sempit gati rezeki ente nak. Berlembe-lembe kepelek balung kali batu, berlembe waktu untuk lek kelemak sampai kelemak malik kebagawean, utang dedong selin numpuk. Dek ini bayi molah hirat hidup. Kenapa? Karena kita semakin menjauh daripada ulama, karena kita semakin jauh daripada orang alim. Lamun tersebut ngaji je, ndek nak bapak kepala kena harus tanyu bulang semeni, nak tembu biaya untuk ngaji. Belum tentu itu ibu-ibu. Nojak searan dengan amal ni beramal. Bila-bila ikhlas, dia tahu paksa dia dah si kepala desa. Tapi yang penting di mana pengajian semacam ini ndek bae harus terhadiri si selaku marantan ni. Sekik doang cukup masih hanendah. Bu baun sekali seminggu misalnya, di sini banyak yang bisa baca kitab. Urut dari air ketika berwudu, bagaimana mandi yang benar, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana bersuci yang benar. Ndek neman kena antan mandi. Nah ini Habib Khalid punya tetangga. Mana dia? Lalu Habib Khalid di papa cerita. Dia punya tetangga Habib Khalid. Dia berketuan di tetangga dengan ni. Apa ni bacaan mandi belik? Nawaitul gusla minal aidin wal faizin. Apa? Karena dia tuh milih ngaji nih. Apalagi cara mandi yang benar. Saya pernah duduk dengan orang alim mengupas tentang bagaimana mandi yang benar. Sungguh bagaimana kita membersihkan lubang-lubang yang ada. Ndek napa gupuh tu doang kadut mandi. Biar benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani." Siapa-siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka mereka telah mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah yaumal akhirat. Sai cinta le aku, iya kanca lemak le jelo kiamat le dalam surga. Bahkan bisa jadi dengan sunnah yang kecil itu pusat tenina. Kadang-kadang mun teman dibeli pusat ni lah osok karena termasuk bagian yang ada lubangnya. Termasuk mohon maaf di antara wanita pun harus memasukkan di antara lubangnya. Untuk apa? Hingga betul-betul basuhan itu dengan sempurna karena menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu. Sekali 3 hari, bahkan kalau bisa live streaming dia pondok pesantren ini. Nah nendek narak wah ndek bedeju WA. Ibu-ibu punya nomor WA kan? Bina grup satu kantor desa, satu kepala desa. Nanti Pak Kepala Desa ngaji tentang bab fikih, satu video itu harus disebar di seluruh daripada WA daripada warganya. Sehingga apa?
Iya berat, endah dekat disebut kena kepala desa. Betul, kepala desa kalau memimpin dengan jujur, memimpin dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan agama Allah dan Rasulullah, nek tebau tandingin ibadah. Ibadahnya seorang amir, ibadahnya seorang pemimpin dibandingkan rakyatnya, kalau dia sudah adil, maka sejelo ibadah nia itu pada kenan 60 tahun. Itu 60 tahun terjelu sembayang dohor misal nia sekali sembayang dohor sebanding dengan kita beribadah 60 tahun. Di bus itu pahala ya. Tapi kalau betul-betul adil, tapi kalau tidak adil, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah didengah dengan sak ngandik dong arak kisah tukang kandik 20 baluk jelo di iman tutuk-tutuk perketuan leman B kandik nu. Apalagi bapak kepala desa, ban motor, angin mobil, ban mobil, setir mobil, belin terjauh, bilang jelo iya ya ketuan si Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat. Kita tidak hanya melihat bagaimana enaknya saja, berat dipikul tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekik-sekik warga, sekik-sekik bale nu lemak yang tendingin tanggung jawab. Wah besuruk sembahyang gede di masyarakat. Wah perilintan sembahyang dengan di dalam masyarakat. Maka daripada itu inilah yang harus kita hidupkan, pengajian-pengajian 3 hari sekali doang. Lamun jak bau ngaji sekali telu jelo dengan gubuk lek teh, tunggu nikmat Allah akan berdatangan dari langit. Kenapa? Karena kalau hati mereka hidup dik narak dengan pagah, tanda dengan mati hati itu dik milih dengan bagus-bagus, dik milih dengan sakena-kena. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran, dik milih tatur, tanda masyarakat tidak mau diatur karena ia jauh lepan pengajian. Hati mereka telah mati. Perempuan berani ngelawan kepada suaminya, suami seakan kasar terhadap bagaimana mendidik anak dan istrinya. Anak tidak pernah mau bakti kepada orang tuanya, semeton besiak dong gawe. Saya apa? Mati hatinya. Mun telu jelun dilah ngaji mati natin. Bu melin de ngaji sih dia 3 kali setahun, kasihan deh lo. Tidak harus pengajian yang harus besar seperti ini. Mana-mana tokol dengan alim berhadapan, mulai daripada air, mulai daripada wudu, karena memang manusia ini sifatnya lupa, murah lalu terlupa. Nah inilah yang penting, termasuk di antara penjelasan bagaimana kenapa harus maulid. Kembek namput arang maulid, lamun jak ngaji arang maulid, lamun arak dengan lalu haji arang maulid, lamun bau lek gubuk nih maulid, baun tulung telengan kemiskinan ini nak. Lamun rajin baca bersanji, ya rajin Nabi Muhammad datang lek gubuk dah. Langkahan kaki Nabi besar Muhammad SAW dimanapun dia datang, maka akan membawa keberkahan untuk ada orang yang ada di tempat tersebut. Lamun dijak jarang baca berjanji, ya begro irat bigoro, hati kita kering, kampung kita kering, ya luwe doang ruan pepatah talatan lagu ita rugi doang. Kenapa? Karena kurang keberkahan dan rahmat Allah yang diturunkan kepada kita saat ini. Sering-seringlah membaca berjanji kalau bila perlu di pondok pesantren ini. Kalau bisa sekali seminggu baca maulid, bacakan berjanji ini. Agar apa? Agar Rasulullah berkunjung di kampung ini, agar jaminan satu kampung ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya air-air yang kita bawa ini kembek nampun pendiri air. Nah lemak jalan menarak baca maulid, menarak dengan baca berjanji marak seonek, dindik lupa jauh air. Kenapa? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, salah seorang cucu daripada pengarang maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, bahkan mereka yang tidak hadir di dalam satu pembacaan maulid, air dan makanan yang ada di situ telah terpercik cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian air tersebut jika digunakan untuk mereka yang sakit, sampailah cahaya Rasulullah SAW di dalam diri mereka, mereka akan sembuh. Lamun anak sulit terima pelajaran, maka cahaya yang ada di situ, cahaya baginda Rasulullah SAW sampai untuk mereka ketika meminum air daripada bacaan maulid. Lamun sida sebetalatan ama-ama tolok lek penama ada air maulid ni, ada satu petani yang membuktikan. Padahal dia entah bercerita ni lagu ia datang malik. Habib, ada keajaiban gara-gara saya hadir di majelis maulid dan membawa air pulang. Cabai saya sebiang atau bangkat luwe gati buat luwe dengan itu belajar. Apa sih nyemprot?
Selain daripada obat-obatan yang biasa kami pakai, kami tumpahkan air maulid di dalam tangkinya, isu sirah. Alhamdulillah luwe nana dengan talat sebial itu ngaji jok balik. Saya apa? Milih ngai yang kadu luwe buat sebial. Besok banyak undangan maulid ini untuk kepala ini. Lama aja sumur jauh gitu ya. Bahkan bila perlu air ini ditumpah di sumur, Bu. Satu rumah tangga itu terhindar dari sihir berkat cahaya baginda Rasulullah sallallahu. Lagu mundek dibaca berjanji jangan dek bau datang Nabi Muhammad. Saya nggak apa? Syarat daripada orang alim, para aslafun sholihin, kembek nampun ciptaan maulid ni agar kita bisa mengundang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Dendek khawatir ina sandek jauh ai baun debar ngendeng ai leman ai saat di julu ni ia tumpahang li ai sali balik. Karena apa? Pernah saya ngisi pengajian di Jelwaru, dek man tutuk ni pengajian langsung selapung dengan pelai. Beh naik sekek gubuk nu terbeli. Padahal jiwa telat. Wangkah tengah haji wahno. Wayan sak nganjang onek ya Nabi salam iya pun datang Nabi Muhammad percikan cahayanya. Adeng ini pelai ule wahara naik ai ini ia barah tu dengan endeng sekedik-kedik tumpah. Adik menga adik ni. Sak kirang besiak senina kerja semama taruhkan di air minumnya, insyaallah hati mereka akan dipenuhi rahmat berkat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit bertahun-tahun tidak bisa sembuh, berikan dia air yang telah menempel padanya cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan segala niat dan hajat kita. Mudah-mudahan berkat bacaan maulid kita dari awal wal akhir pada malam hari ini menjadikan sebab datangnya baginda Rasulullah SAW di tempat ini, membawa keberkahan untuk kita semua, membawa keberkahan untuk pondok pesantren ini, membawa keberkahan untuk desa kita, membawa keberkahan untuk kabupaten, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk Indonesia, membawa keberkahan untuk seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Disampaikan hajat-hajat kita, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhutang dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit mendapatkan pekerjaan Allah bukakan pintu keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit mendapatkan jodoh Allah pertemukan jodohnya. Amin ya rabbal. Bare ule-ule selapu merari kana kani boleh-boleh amin. Papa merari yang paling boleh subramin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.